Kalau itu pertanyaannya sih sebenarnya buat Rusia sendiri kalau dibandingkan antara kekuatan ya, kita bicara kekuatan militer, kita bicara dulu anggaran pertahanan aja. Anggaran pertahanan NATO itu 30 negara anggota NATO di 2021 itu sekitar 1,174 miliar dolar. Di 2020 aja dia itu spending sekitar 1.106 miliar dolar. Bayangkan yang kalau Rusia itu hanya menghabiskan cuma 61 dolar. Jauh banget dong dari 1.000 dolar ke apa 61 dolar. Tapi kembali ternyata kalau kita lihat perangnya sekarang gitu kan, ini kan jadi menarik. Kalau kita lihat dari apa sih ada di TikTok malahan udah masuk tadi. Ada Betul. pilot Ukraine dengan MiG-29-nya, dia punya keahlian dogfight. Jadi Sukhoi itu bisa dia jatuhkan. Jadi kalau kita bicara tentang perang modern yang masih pakai taktik dogfight, ya ini lucu sekali gitu karena akhirnya kita lihat di perang ini. Nah, kembali kepada tentara ya. NATO tuh siap kalau mau tuh ada 40.000 tentara NATO. Dan kalau kita lihat dengan pasukan Rusia, sebenarnya NATO tuh kedudukannya akan lebih kuat lah dibanding Rusia sekitar 60 banding 40 kan. Tapi kan saya udah bilang bahwa ini tuh kelihatannya kalaupun diharapkan atau bergerak, menurut saya nggak akan bergerak. Tidak akan. Kenapa? Karena NATO tuh berpikir panjang ya. Kita lihat dari ide kalau ini akan diperpanjang pemberhentian stok petroleum sama gas ke Eropa. Sekarang tuh masih rada-rada dingin di sana. Negara-negara seperti Jerman, Italia, UK, ya kan, itu sangat tergantung kepada pasokan energi ini. Jadi kalau ini diperpanjang, itu pasti akan berdampak panjang juga. Nah, dan kembali kepada kenapa NATO atau EU juga bersikap hati-hati, dia nggak segampang itu dia mau lompat ke dalam permasalahan ini. Karena sebenarnya gini, kalau mau dilihat dengan jujur, memang Ukraine ini udah bermasalah dari sananya. Jadi makanya itu juga orang hati-hati masuk ke sana ya. Ukraine sendiri kan udah terbelah ya. Maksudnya dari kalau kita lihat posisi keadaan Ukraine hari ini, bagaimana sisi barat itu lebih dekat ke Europe, ya kan? Kemudian bagaimana dia lebih Ukraine minded, dan kemudian dia itu lebih kepada melihat Rusia itu sebagai ancaman. Orang-orang di barat Ukraine itu melihatnya seperti itu. Beda dengan di Ukraine Timur gitu, yang melihat justru sebaiknya gitu. Mereka tuh lebih dekat ke Rusia, merasa satu darah gitu, merasa satu keluarga besar gitu kan. Mereka berbahasa Rusia dan juga mereka justru melihat terhadap negara barat atau NATO itu ancaman. Jadi negara ini pun dalam kasus itu sudah terbelah. Apalagi kemudian kalau kita lihat pada perkembangannya, memang apa ya pergerakan atau apa kedudukan Rusia ada di Luhansk, ada di Donetsk, ada di Crimea itu kan sebenarnya juga semakin meyakinkan Rusia bahwa sebenarnya di Ukraine ini juga dari sisi Rusia ini mereka lebih kepada brotherhood dengan Rusia gitu. Karena itu kan perbatasannya di sebelah timur gitu. Saya kira itu. Jadi tidak mudah buat NATO untuk masuk karena dia akan sangat berhati-hati. Itu aja itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.